Pak Sumino SPD selaku pimpinan cabang Muhammadiyah periode 2015-2022. Program-program unggulan pencerahan ranting atau cabang Muhammadiyah kan banget itu lakukan. Program-program unggulan, program unggulan yang sudah dilaksanakan diantaranya setiap bulan itu ada pengajian akad pertama yang tematik ya pengajiannya. Kita mengundang dari PWM, dari PDM dan ustadz-ustadz Muhammadiyah lainnya. Dilaksanakan pada akad pertama itu program unggulannya. Kemudian ada juga yaitu program unggulan dari cabang pengajian Aisyah ibu-ibu itu di akad kedua. Kemudian ada tapak suci itu dilaksanakan setiap hari akad ya. Itu murid-muridnya juga banyak dari sekitar sini dan murid-murid dari sekolah-sekolah baik dari Muhammadiyah maupun yang lain. Kemudian ada juga pengajian setiap Kamis malam Jumat itu setiap pekan. Jadi setiap pekan ada pengajian untuk mengkaji Al-Quran yang diasuh oleh Ustadz Al-Insanul Karim. Dan ada bimbingan belajar yang dilaksanakan oleh Nasihatul Aisyah yang dikomandani oleh Mbak Tasa dari mahasiswa USI dan juga mahasiswa tingkat akhir. Itu di program-program kegiatan yang ada di PJN. Kalau di Ranting, ini mungkin nanti Pak Songgo akan bercerita kegiatan yang ada di Ranting apa saja. Yang jelas di Ranting ada ada 11 ranting itu yang aktif 8 ranting. Kenapa? Karena 8 ranting itu punya musola ke masjid. Jadi ada tempat berkumpul dan di situ ada pengajian-pengajian yang dilaksanakan ya, oleh ranting-ranting tersebut. Tapi kalau ada ranting yang 3 ranting yang tidak aktif itu karena musola atau masjid tempat berkumpulnya tidak ada. Pernah kita coba untuk pengajian dari rumah ke rumah tapi tidak berjalan dengan baik gitu. Kondisi masyarakat di sini, Kak. Kondisi masyarakat di Sukodono. Iya. Kondisi maksudnya yang bermuhammadiyah Iya, atau Muhammadiyah. Oh iya. Sebenarnya untuk mengetahui kondisi masyarakat Sukodono yang bermuhammadiyah itu sebenarnya banyak. Itu dilihat dari ketika mengadakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Itu banyak sekali yang berbondong-bondong. Kita mengadakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha itu yang utama di lapangan sini, lapangan Perseno Sukodono. Itu dihadiri sekitar 500 orang. Kemudian ada di lapangan SDN Sambung Rejo yang dilaksanakan oleh pimpinan ranting Sambung Rejo. Kemudian ada yang dilaksanakan di Masangan Kulon yang dilaksanakan oleh pimpinan ranting Masangan Kulon. Terus kemarin juga ada yang dilaksanakan di pimpinan ranting Joko Terjo. Di belakangnya masjid itu, Pak, Masjid Baitul Huda Ar-Rubais. Itu ada melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Apa ada tradisi atau budaya masyarakat Muhammadiyah di Sukodono? Tradisi maksudnya melaksanakan tradisi yang klinik gitu, tak? Ya, tradisi apa kayak masih kayak budaya-budaya kejawaan. Oh, insya Allah sudah tidak ada. Kita bermuhammadiyah tradisi-tradisi seperti itu, kalau istilahnya TBC ya, takhayul bid'ah khurafat itu kita hilangkan pelan-pelan. Jadi masyarakat sini itu ada terutama yang dari golongan sebelah, yaitu saudara kita yang Nahdlatul Ulama itu masih melaksanakan tradisi seperti di Muhammadiyah itu sedikit demi sedikit akan dihilangkan. Tidak ada melaksanakan tradisi misalnya ada bersih desa atau ruatan atau memelihara makam leluhur itu sudah tidak ada.
program apa yang digunakan cabang Muhammadiyah Sukodono untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Nah, kemarin itu kita setiap menjelang hari raya biasanya mengadakan program pembagian sembako. Sembako itu kita laksanakan mengumpulkan mie, kemudian mengumpulkan minyak goreng dari jamaah-jamaah yang ada, dari donatur yang ada, kemudian kita bagikan ke masyarakat sekitar maupun masyarakat Muhammadiyah se-Kecamatan Sukodono yang tidak mampu. Itu ada program pembagian sembako. Cara cabang Muhammadiyah Sukodono mengatasi problem sosial. Nah, problem sosial ya. Problem sosial itu biasanya diantaranya kita harus hidup berdampingan, damai, tentram dengan saudara-saudara kita. Tidak dakwah secara keras, tidak. Tapi kita tidak boleh istilahnya memukul, tapi harus merangkul. Itu problem sosial yang ada. Jadi insya Allah, alhamdulillah kita dengan stakeholder yang ada di sekitar ini istilahnya hidup rukun dengan NU, dengan LGI, ya itu tidak ada masalah. Jadi problem sosialnya tidak ada masalah, itu kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di Muhammadiyah. Untuk situasi masyarakat Muhammadiyah di sini, situasinya sebenarnya ini saya umpamakan Mbak, gajah tidur di Sukodono itu kalau bisa membangunkan gajah itu sebenarnya besar potensinya. Tapi kadang orang itu mengibarkan iku loh aku Muhammadiyah, belum berani masyarakat kita, terutama jadi itu ini loh, misalnya kalau Pak Songgo saya, iku loh aku Muhammadiyah, nah itu berani ya. Tapi banyak kan orang-orang di sini ya belum berani, masih karena faktor apa biasanya? Ya mungkin karena lingkungan, mungkin takut dikucilkan atau takut untuk tidak di masyarakat, kan masyarakat sini kan mayoritas NU, jadi mungkin ya itu tadi, mungkin tidak mau berkonfrontasi secara keras gitu loh, mungkin dari masyarakat. Program cabang Muhammadiyah Sukodono apa saja yang dapat mencerdaskan masyarakatnya, kayak sekolah-sekolah? Di sini kebetulan kita akan memprogramkan pengembangan pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Dan di sini kita sudah punya TK 2, TK Aba 1 di Sambungrejo, TK Aba 2 ya di sini. Dan ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu yang ada dilaksanakan di sini, dibina oleh Mbak NA Nasihatul Aisyah yang kebetulan juga dari Musida. Saya harapkan sampai nanti kalau sudah selesai mengadakan observasi ini juga aktif di NA. Jadi tidak hanya menggali informasi, tapi tunjukkan bahwa sampai aktif di wilayah sini. Itu harapannya. Jadi bisa membantu kegiatan NA. Dan tidak kalah pentingnya di Jombotrejo itu ada SD Muhammadiyah 4 Zamzam. Itu miliknya PCM Sepanjang, tapi tempatnya ada di Sukodono. Itu pengelolaannya ya dari PCM Sepanjang. Itu dalam rangka untuk mendekatkan warga Muhammadiyah, kan TK-nya Muhammadiyah, biasanya TK-nya Aisyah itu biasanya mencari SD-nya mana lah biar nggak terlalu jauh. Akhirnya kita bekerja sama dengan PCM Sepanjang supaya mendirikan di Sukodono. Nah, PCM Sukodono kan ngedekne sekolahan sing durung mampu. Ada duit. Nah, rencananya kita nanti akan mengajukan permohonan. Ini kan di sebelah ada tanah ya. Ada tanah 12 kali 17,5. Terus di sebelah utara ada tanah 6 kali 17,5. Itu mintanya dibeli Muhammadiyah. Karena apa? Kalau dibeli Muhammadiyah itu aman katanya. Nah, tapi kita kan tidak punya uang. Nah, kita bekerja sama dengan pihak ketiga, ke Umsida. Rencana saya kita mengajukan permohonan ke Umsida supaya Umsida membeli tanah tersebut sebagai aset dari Umsida. Silakan nanti digunakan untuk apa. Yang penting kan Muhammadiyah bisa membeli. Nah, gitu loh, maksudnya gitu, Pak.
kita nanti akan mengajukan itu ke Rektor Unsida Pak Hidayat. Mudah-mudahan berhasil, mohon doanya ya. Amin. Cara cabang Muhammadiyah cabang Sukodono mengatasi problem-problem keumatan pasca pandemi Covid. Oh iya, pasca pandemi Covid itu kan kita memang dulu mendata dari warga Muhammadiyah yang mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang kena PHK. Kita ajukan dulu itu ke Lazismu Sidoarjo untuk memperoleh bantuan-bantuan sosial tersebut. Nah, tapi kan bantuan itu juga terbatas. Oleh karena itu ya kita meminta peran serta warga masyarakat, terutama warga yang mampu dari Muhammadiyah itu untuk memberikan istilahnya bantuan lah kepada saudara-saudara kita yang setelah terkena COVID tersebut. Ya. Tantangan dan terobosan apa yang dilakukan cabang Muhammadiyah Sukodono dalam pemberdayaan umat? Tantangannya ini adalah kita berusaha dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sukodono ini adalah untuk menggerakkan, termasuk diantaranya disponsori oleh Pak Dwi Songgo ini, kita menggerakkan itu pengembangan amal usaha. Cuma ya itu tadi, sekarang kita sudah memiliki modal sekitar 70 juta untuk untuk mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Tapi ya kembali lagi, kita tidak bisa bergerak sendiri, harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi oleh karena itu kita membuat terobosan akan membeli tanah tersebut, kemudian kita juga mungkin bekerja sama dengan BWM, bekerja sama dengan Siti Khadijah, bekerja sama dengan Rumah Sakit Siti Fatimah Tulangan. Yaitu tadi kedepannya memang untuk membuat atau menggerakkan roda organisasi khususnya di Sukodono. Sampai Pak, terima kasih. Iya, sama-sama.